Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gusti Putra Ardana, guru IPA di SMP Negeri 22 Lantarjaya, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara. NIM 2390 3149 5067. Mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023, kategori 1 LPTK Universitas Negeri Makassar. Pada hari ini, Selasa, tanggal 15 Agustus tahun 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2023 kategori 1. Saya mengambil materi pokok perkembangbiakan tumbuhan dan hewan pada sub materi perkembangbiakan hewan. Model pembelajaran yang digunakan yaitu Project Based Learning di kelas 9A. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Sehat? Sehat. Sudah sarapan? Sudah. Jadi sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa supaya apa yang kita pelajari dapat bermanfaat di dunia hari. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, sebelum mulai pelajaran, Bapak ingin mengecek dulu kehadiran kalian. Ada yang tidak hadir? Ada. Yang sekretaris siapa yang tidak hadir? Terus Agus, kenapa Agus? Apa? Ada? Tapi kenapa? Sakit. Ada surat giginya? Surat sakitnya? Ada surat sakitnya? Ada? Nggak ada. Tapi siapa bilang sakit? Oh, datang di rumahnya tadi. Oh iya, kira aku sakit. Ada lagi? Ya, siapa lagi? Taufik. Kenapa Taufik? Alfa. Banyak sekali tidak hadir hari ini. Bulan kenapa? Alfa juga. 6 orang tidak hadir. Masih ada? Tidak ada. 6 orang tidak hadir. Ini coba dilihat di bawah mejanya apakah ada sampah, kemudian ada itu. Nah, dan semuanya disimpan dulu lagi. Sebentar lagi dilanjut. Kalau ada sampah, disingkirkan dulu. Semuanya disimpan. Sebelum mulai pelajaran, lebih baik alangkah baiknya kita menyanyikan sebuah lagu supaya semangat dalam mengikuti pelajaran. Siapa yang biasa dirjen? Anggi, ya silakan Anggi dipimpin teman-teman. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, menjunjung tanah airku Indonesia. Oke, terima kasih. Ya, pada hari ini kita akan mempelajari sistem perkembangbiakan hewan. Ya, dari gambar yang sudah terlihat, ini ada apa ini? Kambing. Ini sapi. Ini bebek bangsa. Bebek. Ini
Ubur-ubur. Yang ini Rumput laut. Jamur. ya. Yang ini ini di antara hewan-hewan ini kira-kira cara berkembang biaknya sama nggak? Tidak. Sama. Kalau kambing Beranak. kalau sapi Tidak. sama. Beranak. Kalau Betul. berarti dari dua hewan ini berbeda ya, ada yang tidur, ada yang Beranak. kalau ini Betul. juga. Nah, bagaimana dengan yang ini? Ubur-ubur, ini hidra. Ya, ini yang mau tahu. Nah, nanti kita bahas setelah masuk materi. Ya, pada mata pelajaran sebelumnya, materi sebelumnya, apa yang sudah kita pelajari? Sudah lupa. Perkembangbiakan pada tumbuhan. Di materi sebelumnya itu perkembangbiakan pada Tumbuhan. Perkembangbiakan pada tumbuhan itu ada berapa? Ada Ada berapa jenis? Ada? 5. Sekali dua. Ada? Dua ya. Tangan dulu untuk Taufik. Dua. Ada dua. Apa saja? Perkembangbiakan Alami. vegetatif, alami dengan Vegetasi buatan. vegetatif buatan. Ya. Perkembangbiakan vegetatif alami itu dilakukan dengan berbagai macam cara. Apa saja yang Anda ingat? Di rizoma. Apa lagi? Soron. Tolong. Apa lagi? Bumi lagi. Bumi latih. Bumi batang. Bumi batang. Kuncup. Daun. Yang kuncup daun. Kemudian yang satunya lagi perkembangbiakan Vegetasi vegetatif buatan. buatan. Jangkok. Ada cangkok, terus tembak, melunduk, apa lagi? Setek. Selain cara umum, perkembangbiakan hewan dibagi menjadi dua cara, yaitu secara vegetatif atau aseksual dan secara generatif atau seksual. Perkembangbiakan aseksual pada hewan ini berarti reproduksi tanpa melalui proses fertilisasi. Reproduksi aseksual biasanya menggunakan organ tubuh atau bagian tubuh yang terdapat hewan yang mampu berkembang biak dengan aseksual dengan cara membentuk tunas untuk menghasilkan keturunan. Yang ketiga, partenogenesis adalah berkembangnya individu baru dari sel telur tanpa proses pembuahan atau fertilisasi. Selain berkembang biak secara aseksual, hewan juga dapat berkembang biak dengan seksual. Perkembangbiakan seksual terjadi melalui proses perkawinan antara hewan jantan dan hewan betina. Tahukah kamu bahwa proses fertilisasi dapat terjadi melalui dua cara, yaitu fertilisasi internal dan fertilisasi eksternal. Berdasarkan cara perkembangan dan kelahiran embrionya, hewan yang berkembang biak secara seksual dibagi menjadi 3 jenis, yaitu hewan vivipar, ovipar, dan ovovivipar. Ya, jadi itu tadi tampilan video yang Bapak tampilkan. Ada yang masih ingat apa saja yang dibahas dari video tersebut? Perkembangbiakan hewan terdiri dari tiga atau dua. Apa saja? Aseksual itu ada 3 macam cara. Apa saja? Ya, ada yang membelah atau nama lainnya adalah fragmentasi. Terus apa lagi? Apa tadi? Partenogenesis.
Perkembangbiakan pada hewan yang pertama itu adalah aseksual. Aseksual itu adalah perkembangbiakan tidak kawin. Jadi dia tidak ada jantannya, dia tetap bisa menghasilkan individu baru. Ya, apa saja caranya? Yang pertama ada membentuk tunas. Kemudian yang kedua fragmentasi. Kemudian yang ketiga partenogenesis. Kemudian perkembangbiakan yang berikutnya adalah perkembangbiakan seksual. Ya, tadi ada berapa macam cara? 3 apa saja? Vivipar, ovipar. Jadi yang pertama adalah vivipar, kemudian yang kedua ovipar, kemudian yang ketiga adalah ovipar. Vivipar itu adalah hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Kemudian yang kedua, ovipar itu adalah hewan yang berkembang biak dengan bertelur. Sedangkan ovipar, jadi perpaduan dari keduanya, bertelur dan melahirkan. Ya, jadi tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pelajaran hari ini yaitu yang pertama, mulai kegiatan literasi, peserta didik dapat menyebutkan cara reproduksi aseksual pada hewan dengan tempat. Tadi sudah disebutkan. Cara reproduksi aseksual ada 3. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan contoh hewan yang melakukan reproduksi aseksual. Nah, tadi belum ada contohnya. Nanti kalian baca buku, kemudian cari contoh dari hewan yang berkembang biak dengan aseksual. Apa saja? Kemudian yang ketiga, melalui kegiatan literasi, peserta didik dapat menyebutkan cara reproduksi seksual pada hewan. Tadi sudah juga dibahas. Ada berapa? 3. Nah, yang berikut, melalui kegiatan literasi, peserta didik dapat menyebutkan contoh hewan yang melakukan reproduksi seksual. Contoh-contohnya apa tadi? Yang melahirkan contohnya apa? Bertelur contohnya apa? Kemudian bertelur dan melahirkan contohnya apa? Kemudian yang berikut, melalui kegiatan pengamatan dan diskusi kelompok, peserta didik dapat menjelaskan teknologi inseminasi buatan. Jadi apa itu teknologi inseminasi buatan? Silakan nanti dicari penjelasannya. Kemudian yang berikut, melalui kegiatan presentasi, peserta didik dapat mempresentasikan proyek hasil diskusi dengan penuh tanggung jawab. Ya, jadi setelah kalian mencari cara reproduksi dan contoh hewan, nah, nanti di kegiatan belajar itu kalian membuat sebuah poster tentang siklus hidup hewan. Jadi apakah nanti di contohnya apakah dia kupu-kupu atau kodok, ya. Jadi itu dituliskan cara perkembangbiakannya, dibuatkan poster. Bisa? Bisa. Ya, sebelum kita masuk materi, jadi Bapak akan memberikan pretest untuk mengukur kemampuan kalian dalam memahami pelajaran. Ya, silakan disiapkan HP-nya. Sudah. Sudah dapat semua barcode? Sudah. Tidak usah menyontek, jawab saja sesuai kemampuan. Udah 5 menit ya. Sekarang jam 8:19. Berarti selesainya adalah jam 8:24. Ya, bagaimana? Tinggal 1 menit. Sudah semua? Ya. Oh ya, sudah. Oke, kalau gitu kita lanjut. Ya, dalam pembelajaran nanti ada bentuk penilaian yang akan Bapak ambil, yaitu yang pertama bentuk penilaian sikap.
Apa saja dinilai? Yang pertama ketelitian dalam menjawab pertanyaan mengisi LKPD, kemudian tanggung jawabmu. Dan untuk penilaian berikutnya adalah penilaian pengetahuan. Nah, yang tadi sudah dilakukan itu adalah tes. Dan nanti di akhir pelajaran ada post-tes. Yang bentuk penilaian yang ketiga adalah bentuk penilaian keterampilan. Apa saja dinilai? Yang pertama persiapan dan bahan. Kemudian Rancangan produk. Kemudian bentuk fisik dari poster yang dibuat. Kemudian kelancaran presentasi dan menanggapi pertanyaan. Nah, oke. Masih ingat kelompoknya? Masih. Ya, kalau masih ingat, sekarang silakan bergabung ke kelompoknya masing-masing. Ayo silakan. Ya, sudah ada kelompoknya masing-masing nih? Sudah. Oke, kita mulai dari kelompok 1. Kelompok 1 mau buat poster dengan judul apa? Apa itu? Bur-bur. Kita mengerjakan bur-bur. Apa saja alat bahan yang sudah disiapkan? Styrofoam, gunting dengan oke. Kelompok 2. Apa itu? Planaria. Alat dan bahannya sudah siap. Apa saja? Lem dengan gunting. Oke, kelompok 3. Perkembangbiakan buku. Apa saja alatnya yang sudah disiapkan? Oke. Nah, berikut kelompok terakhir, kelompok 4 bagaimana? Apa itu? Perkembangbiakan kodok kata. Apa alat bahannya sudah siap di situ? Gabus dengan gunting Pak, soalnya Gabus dengan gunting. Lemnya tidak ada? Kan tidak ada Pak. Ya, berarti kurang nilainya. Ya Pak. Ya, karena tidak lengkap. Jadi itu kan sudah persiapan dengan bahan. Tapi tidak siap bahannya. Kalau sudah siap dengan kelompoknya, sekarang Bapak bagikan LKPD. Ini tidak bisa ke belakang gara-gara. Silakan. Silakan diisi identitas dari LKPD-nya. Perhatikan di LKPD-nya masing-masing. Jadi dalam LKPD itu ini nanti diisi cara perkembangbiakan hewan. Tadi ada berapa? 2. Ada 2. Apa saja? Seksual sama seksual. Ya, seksual dengan seksual. Jadi aseksual yang nomor 1, penjelasannya apa? Ya. Kemudian contohnya, misalnya seksual. Apa tadi yang pertama? Bertunas. Ya, bertunas itu yang bagaimana? Nanti contoh hewan yang bertunas apa? Ya, begitu juga dengan yang nomor 2, seksual. Seksual apa saja cara perkembangbiakannya? Bertelur. Ya, bertelur, contoh hewan yang bertelur apa saja? Oke. Ya, kemudian kita sepakati waktunya berapa menit ini buat poster? 30 menit. Ya, silakan dalam 30 menit posternya harus sudah selesai. Silakan bekerja. Ya. Enggak ada gunting nih. Tolong. Bubur.
Gimana? Itu perkembangbiakan hewan yang aseksual apa saja? Kan tadi ada 3, terus 3 contohnya. Jadi tulis Pak. Iya. Di belakangnya. Ada lagi yang lain? Tidak. Bapak, bagaimana? Ya, boleh. Oh, judulnya itu perkembangbiakan Seksual. taknya. Kakak itu baik. Oh ya kakak. Ya udah lagi. Begini. Nah, kelompok 4 di sana sudah? Sudah Pak. Sudah, kelompok 3. Proses. Sesuatu. Cepatnya. Kelompok 2 LKPD sudah tinggal ditempel. Hah? LKPD sudah Ya. Ya, bagaimana kelompok sudah semua? Kelompok 4? Sudah, kelompok 3? Sudah. Kelompok 2? Kelompok 1? Nah, oke, kalau sudah kita presentasi sekarang. Nah, tapi sebelum presentasi kita penyegaran dulu. Ya, nyanyi lagu. Ya, di sini senang, di sana senang. Sambil tepuk tangan. Ya Pak. Coba dong. Di sini ya, silakan dimulai kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memperkenalkan nama-nama anggota saya, yaitu Sekretariat Putri Purnama Dewi, Rizal Aulia Putri, Muhammad Rizki, Alfiano, Wasari. Saya akan menjelaskan hasil kerja kelompok kami, yaitu cara perkembangan kebiakan. Ada 2, yaitu aseksual dan seksual. Aseksual adalah proses reproduksi pada saat keturunan timbal dari orang tua tunggal dan mewariskan genetika. Di sini ada perkembangan katak, yaitu dari telur menjadi kecebong, lalu menjadi kecebong berkaki, setelah itu menjadi katak muda dan menjadi katak dewasa. Begitulah berkembang biakan katak. Sekian dari kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Perkenalkan, nama kelompok kami Nur Salsabila, Octaviolita, Nur Istiqomah, Niki, Fajri. Di sini saya akan membawakan materi tentang perkembangbiakan kupu-kupu. Yang pertama, dia menjadi telur, berkembang, kemudian menetas. Setelah itu akan menyerongsong urat, kepompong terbentuk, kepompong terbuka, dewasa keluar, kemudian menjadi kupu-kupu. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yang anggotanya yaitu Ariel, Dapar Mansyah, saya sendiri Marwah, Tuan Tiani, Beheratul Aimah. Di sini kami mempresentasikan perkembangan hewan selanjutnya. Yang pertama itu membentuk
Sekian dari kelompok kami. Adakah pertanyaan? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kelompok terakhir, kelompok 1, silakan. Kami kesensor. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Pertama saya akan memperkenalkan nama kelompok saya. Yang pertama Ananta Aruna Malik, Andi Liana, Fatimah Asyara, Kemang Dikayana, dan Rizna. Kami akan membahas tentang perkembangan biakan pada ubur-ubur. Yang pertama telur yang dibuahi, larva, polip, perubahan polip, mendusa muda, dan mendusa dewasa. Sekian dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan? Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari hasil presentasi tadi, jadi ada beberapa contoh hewan yang sudah dipresentasikan. Perkembangbiakannya mulai dari ubur-ubur, kemudian cacing planaria, kemudian kupu-kupu, dan terakhir adalah kera. Oke, kita bahas materinya. Perkembangbiakan aseksual itu adalah perkembangbiakan yang tidak dilakukan secara kawin. Ya, yang pertama ada tunas. Ya, hewan yang berkembangbiak dengan tunas memiliki tunas kecil pada tubuhnya. Ketika sudah dewasa, tunas kecil tersebut akan berpisah dengan induknya dan membentuk individu baru. Contohnya apa? Ya, tadi sudah disebutkan ada hidra, polipedra atau bunga karang, dan kolenterata atau ubur-ubur. Ya, kelompok 1 tadi. Kemudian yang kedua, contohnya ini. Jadi ini contohnya adalah hidra. Jadi ada memang tunas di bagian tubuhnya, kemudian nanti tunas itu tumbuh maka terbentuklah individu baru. Oke, yang kedua, fragmentasi. Fragmentasinya atau pemotongan diri. Ya, fragmentasi merupakan cara hewan untuk berkembang biak dengan memutus atau memotong tubuhnya menjadi 2 bagian atau lebih. Kemudian potongan-potongan tersebut akan tumbuh menjadi individu baru. Contohnya tadi sudah ada cacing pipih, kemudian planaria, dan cacing pita. Nah, ini gambarnya, ini cacing pipih. Kalau yang tadi teman presentasikan itu adalah planaria. Kemudian yang ketiga, parthenogenesis. Ini tidak ada yang paham yang tadi. Ya, parthenogenesis adalah proses reproduksi seksual di mana individu baru dihasilkan dari sel telur yang tidak dibuahi oleh sperma. Dalam parthenogenesis, telur yang matang secara spontan mengalami aktivitas embrio tanpa adanya kontribusi genetik dari jantan. Ya, contohnya ada lebah, madu, kemudian semut, belalang sembah, dan tutul daun. Ya, ini contohnya ini apa lagi namanya, lebah madu. Kemudian perkembangbiakan seksual. Sudah ada yang bahas tadi ya? Ada tadi kelompok 4 katak. Ya, vivipar. Yang pertama vivipar. Vivipar adalah perkembangbiakan yang dilakukan dengan cara melahirkan. Ya, selama di dalam kandungan embrio tersebut mendapat nutrisi dari makanan yang dimakan oleh induknya melalui plasenta. Jadi dari plasenta ini embrio itu mendapat asupan makanan. Kemudian beberapa ciri hewan vivipar yaitu memiliki kelenjar susu. Jadi kalau melahirkan dia harus punya kelenjar susu, memiliki daun telinga, tubuh dilindungi rambut, tubuhnya ada rambutnya. Kalau kamu tidak ada? Nah, contohnya apa? Ada kucing, anjing, singa. Ya, ini contohnya kucing. Ya, salah satu ya. Kemudian yang kedua adalah hewan ovipar.
Apa itu ovipar? Ovipar itu adalah perkembangbiakan dengan cara bertelur. Jadi setelah terjadi pembuahan, embrio yang dihasilkan akan tumbuh dan berkembang di dalam cangkang telur. Ya, beberapa ciri-cirinya yaitu tidak memiliki kelenjar susu, tidak memiliki daun telinga. Nah, contohnya hewan ovipar itu adalah ayam, bebek, angsa. Contohnya ini ayam. Kemudian yang terakhir ovipar atau bertelur dan melahirkan. Ya, ovipar adalah kombinasi dari dua cara perkembangbiakan, yaitu ovipar dan vivipar. Ya, pada ovipar telur tersebut tidak akan dikeluarkan dari tubuhnya, jadi tetap dia di dalam tubuh induk. Nah, nanti setelah menetas baru anak atau calon anak tersebut dilahirkan. Ya, contohnya apa? Platypus, kuda laut, dan beberapa spesies hiu atau iguana. Ya, ini contohnya kuda laut. Jadi tidak mirip kuda, tapi disebut kuda laut. Tidak mirip kuda, tapi disebut kuda laut. Oke, itu materi kita. Jadi apa yang dapat kita simpulkan dari setelah mempelajari materi perkembangbiakan hewan? Ada yang bisa simpulkan? Ya, kelompok satu silakan. Ayo, kelompok satu. Silakan berdiri. Kita dapat mengetahui cara perkembangan biakan hewan. Nah, dapat mengetahui perkembangbiakan hewan. Apa yang diketahui? Perkembangbiakannya ada berapa? Dua apa saja? Seksual dan Seksual dan aseksual. Yang aseksual terdiri dari tiga cara. Apa saja? pembelahan Bertunas, fragmentasi, dengan adenogenesis. Sedangkan yang terakhir seksual ada berapa cara? Tiga cara. Vivipar dan ya, vivipar itu hewan yang bagaimana? berbulu. Vivipar adalah hewan yang beranak. Tepuk tangan lagi untuk Taufik. Ya, itu vivipar hewan beranak. Kemudian yang berikut apa? Ovipar itu hewan yang bertelur. Taufik ingat sekali dia. Ya, yang terakhir apa? Apa itu hewan ovipar? Bertelur dan ya, jadi itu materi yang sudah kita pelajari tadi yang dilupakan. Ya, untuk menguji pemahamanmu, ingatanmu, maka sekarang Bapak akan memberikan tes lagi sampai di mana ingatannya telah belajar materi perkembangbiakan hewan. Tolong dibagikan ke kelompoknya. Ya. Waktunya 5 menit. Ya, nggak usah menyontek, sama-sama udah belajar. Jaringan ini. Dari 5 menit ya. Sudah semua? Ya, kalau sudah simpan kembali HP-nya. Ya.
Oke, yang terakhir kita refleksikan dulu pelajaran yang sudah kita lalui tadi. Yang pertama, adakah hal-hal menarik yang sudah dipelajari? Apa itu? Menyusun ini, menyusun Menyusun Master? Apa lagi? berdiskusi. Berdiskusi. Apa lagi? Menyanyi. Senang menyanyi. Nah, berikutnya, apakah poster yang dibuat membantu mempermudah proses pembelajaran? Kenapa bisa? Mudah dipahami. Oke, yang terakhir, adakah yang belum dipahami? Tidak ada. Tapi sudah dipahami semua. Ya. Jadi setiap kelompok silakan ditentukan LKPD dengan tugas posternya itu. Yang ketiga kita tutup pelajaran hari ini. Air minum itu dulu. Amin. Silakan masing-masing perwakilan kelompok kumpul di depan. Daun kami. Aman. Semua. Dari semua. Alkohol. Pelajaran berikutnya, pertemuan berikutnya kita akan mempelajari materi pewarisan sifat. Nah, silakan nanti dibaca materinya di rumah. Semuanya pelajaran silakan buka kelas. Pimpin teman-temannya untuk berdoa. Teman-teman, Silakan dipimpin. teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Selesai. 1, 2,